Enggak. Oke, baiklah kita mulai pembimbingan ya, coaching pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, rahmat ya, sehingga bisa bertemu muka melalui room group ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi hari ini kayaknya pertemuan terakhir ya, coaching terakhir, dan adik-adik akan seminar gitu ya, seminar rancangan aktualisasi di insya Allah hari Sabtu. Ya, ada hal yang perlu ditekankan di dalam seminar nanti adalah adik-adik di dalam memilih kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan itu ada satu tahapan yang dijelaskan secara detail ya. Ya, kenapa akuntabel, kenapa kompeten gitu ya, tidak semuanya dijelaskan secara detail. Ya, hanya salah satu tahapan kegiatan, di kegiatan mana, di tahapan mana, ya adik-adik mempersiapkan itu semua untuk untuk mengukur seberapa pemahaman adik-adik keterkaitan sebuah nilai-nilai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adik-adik memulai dari judul ya, dan kegiatan-kegiatan terkait dengan agenda 3, kedudukan dan peran ASN, dalam hal ini manajemen ASN dan smart ASN. Ya, kenapa memilih judul itu ya? Kenapa aktualisasinya itu? Ya, maka yang perlu kita siapkan ini penjelasan kepada penguji adalah yang pertama terkait dengan analisis isu ya, berdasarkan analisis isu di tempat kerja dengan metode APKL, USG dan Fishbone. Yang dominan adalah ya, ini judul ini, dan yang kedua judul kita ini, judul adik-adik semua terkait dengan kedudukan dan peran ASN. Ya, kenapa saya memilih edukasi terhadap pasien? Ya, kenapa saya mempromosikan kesehatan ini gitu ya? Ya, hubungannya dengan manajemen, kaitannya dengan pelayanan gitu ya. Ya, bahwa kunjungan balita ke posyandu itu masih rendah ya, sehingga ada upaya-upaya hubungannya dengan POAK ya, manajemen ASN, dan hubungannya dengan kode etik ASN ya, sangat erat aktualisasi saya ini. Bagaimana dengan smart ASN ya? Karena di dalam pendataan ibu-ibu balita, kunjungan ibu-ibu balita dan ibu-ibunya, saya dokumentasikan di dalam database sehingga aktualisasi saya ini smart gitu ya. Ya, seperti itu yang adik-adik harus sudah menyiapkan diri. Nanti sampel dari adik-adik yang sudah mengupload PowerPoint nanti kita presentasikan untuk diberikan saran dan masukan dari teman-teman yang ada di room group ini dan dari saya. Oke. Mohon izin Pak Acep, saya sudah memulainya. Oke, baiklah, sebelum kita ambil sampel PowerPoint ya, presentasi untuk persiapan ujian rancangan, mungkin ada sesuatu hal yang Bapak Ibu ingin meminta penjelasan terkait dengan
bab 1, bab 2, ya, pendahuluan dan rancangan aktualisasi itu sendiri. Ya silakan, mungkin masih ada ganjalan-ganjalan ya sebelum kita presentasi PowerPoint-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah pas semua? Oke. Untuk saat ini belum, Pak. Ya, belum ya. Oke, masih. Ya, untuk yang sudah saya koreksi dan waktu Zoom kemarin sih, ya sebetulnya ada juga beberapa teman-teman yang kurang tajam gitu. Ada yang maksud saya itu sebetulnya ini harus ada nambah sih gitu, harus ada nambah kegiatan supaya lengkap gitu ya. Ada juga yang penilaian saya seperti itu. Nanti mungkin setelah adik-adik store rancangan lengkap baru saya baca lagi, kemudian mungkin apa yang kurang dari situ. Untuk upload ini ke Kolabjar, persiapan rancangan tanggal berapa? Hari Jumat besok berarti? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Tapi ujian rancangannya hari Sabtu kan? Kalau di jadwal belum dikasih tahu pastinya siapa-siapa hari Sabtu itu, hanya kemarin katanya bilang ujiannya hari Sabtu, Pak. Ya. Jadwalnya belum ada, Pak. Berdasarkan Kemarin, jadwal yang sudah ada kan hari Sabtu ya. Pak yes. Acep. Pak Acep. Enggak, berdasarkan jadwal yang sudah ada, jadwal dari awal hingga ini, jadwal angkatan 103 kan, ujian rancangannya hari Sabtu kan? Iya, Pak De. Mohon izin, Iya. Pak De. Iya, Tanggal iya. 18, Pak De. Mohon maaf, Pak De. Saya lagi monitoring lewat mobile lewat handphone, Pak De. Saya lagi siap-siap ini. Oh iya. Tanggal 18 hari Sabtu kan? Iya, Pak De. 18. Iya. Kok adik-adik pada nggak tahu? Sudah 2 hari lagi loh kita ujian gitu ya. Mestinya tadi langsung bilang gitu ya. Jangan-jangan saya yang salah, nggak ada yang jawab gitu ya. Jadi ya berarti uploadnya itu besok. Untuk rancangan yang dikasihkan penguji itu besok hari Jumat. Ya, nanti ada mungkin pengumuman dari evaluator lebih lebih lengkap. Ya, besok sore itu siang udah diupload. Ya, makanya adik-adik mestinya sudah fix gitu ya. Oke. Nggak ada yang didiskusikan terkait bab 1 bab 2, bab 1 bab 2. Itu yang mau bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Gun. Itu yang ini bagian F yang Pak punya koreksi itu, pembuatan panduan tentang kelengkapan berkas pencairan itu apa? Gimana? Yang bagian Pembuatan? F koreksi. Iya. Pembuatan panduan tentang kelengkapan berkas pencairan. Itu apa yang Pak koreksi? Bentar. Oh, maksudnya begini Pak Gun. Jadi Pak Gun buat satu kegiatan, ya membuat panduan bagaimana tata caranya. Bentar. Membuat panduan tentang kelengkapan berkas pencairan.
Bentar. Membuat panduan tentang kelengkapan berkas pencairan. Nah, ada panduannya yang Bapak bikin nggak? Kayak manual kegiatan ada. booknya. Pertama di panduan hard copy yang di bagian keuangan, yang satu lagi untuk form kegiatan yang dikasih kali bisa pihak terkait dari Dinkes cek dari online. Itu nanti online, Pak. Kegiatan tidak, ketiga kan ada yang ini online. Ya? Ada yang online. Ada dua panduan. Satu panduan yang hard copy, satu yang panduan yang soft copy yang Ya. sementara yang dari pihak terkait dinas kesehatan bisa update gitu. Iya, iya, betul. Dan online-nya Bapak bisa. di rumah sakit kan, Bapak? Iya. Iya, ini kaitannya nanti dengan yang eksternal siapa? Dinas kesehatan, Pak. Bagian keuangan dinas kesehatan. Oh iya, iya. Ya, jadi ada panduan istilahnya video tutorialnya, tata caranya, ada manual booknya ya. Hard copy dan soft copy itu yang Bapak maksudkan itu sama ya. Hard copy itu kan di print ya. Iya, penantinya. Ya, Bahkan yang soft copy-nya itu tidak laporan itu laporan soft copy, cuma dia punya kalau ada berita-berita yang baru dorong kasih tambahkan di form situ. Yeah. Online ada yang ditambah atau yang kurang. Iya. Ada feedbacknya nggak Pak di situ nanti? Ada Pak. Oke, iya. Jadi yang tiga ada yang diskusi dan pihak terkait juga. Misalnya nanya lewat situ saja. Iya. Ya. Ya. Oke. Ya maksud saya nanti Pak di bukti fisiknya itu harus ada yang hard copy-nya, ada soft copy-nya gitu. Ya. Kalau sekarang kan kayaknya zamannya kalau tata cara input data, data keuangan kan biasanya ada tutorialnya itu ya, video tutorial. Bisa juga menjadi tahapan kegiatan, video tutorial. Berarti ditambah lagi tahapan kegiatannya. Manual book itu menjadi tahapan kegiatan. Ditambahkan. Iya. Jadi sebelum Bapak sharing ke teman-teman keuangan, Bapak sudah siapkan itu. Jadi tahapannya itu dulu. Ya membuat kan mendesain dulu, baru membuat manual booknya, tutorial video tutorialnya, baru sharing ke teman-teman. Ya, supaya lebih lengkap. Ya. Di tahapan kegiatan di tahapan ya di ada kegiatannya sharingnya atau sosialisasi atau ini workshop. Hah? Ada kegiatan sosialisasinya kan? Sosialisasi tidak ada, ini kan cuma bagian internal saja, staff-staff. Iya. Sharing di tim saja kan? Iya, di tim saja. Iya. Tim saja. Iya, itulah sebelum sharing yaitu disiapkan manual booknya atau tutorial videonya gitu. Menjadi supaya lebih lengkap tahapan-tahapannya dan ada bukti fisiknya kan nantinya. Oh iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Oke, kita kalau sudah tidak ada kita lanjut ke penugasan PowerPoint ya. Yang pertama, kedua. Ini tadi malam yang Pak. Iya. Silakan. Pak mau tanya terkait yang kemarin yang hasil koreksi. Dari sini kan gagasan saya ini kan diubah. Jadi untuk gagasan idenya ini dijadikan judul ya Pak? Atau gimana? Meningkatkan pemahaman perawat dalam pengisian formulir asesmen awal keperawatan. Oh ini judulnya ini kayak ini. Oh iya. Ini kan gagasannya kayaknya belum ada kan?
gagasan saya kemarin optimalisasi pengisian form asesmen keperawatan. Iya, kayaknya isu deh ya. Belum optimalnya gitu ya. Ada Iya, gagasannya, isunya Bapak? belum optimalnya. Oh, gagasannya sudah Iya. ada. Oh, saya Iya. hanya merubah narasinya saja itu, Pak. Iya. Iya. Jadi kalau di judulnya saya ubah kembali, Pak, atau gimana? Kalau Sesuai judul meningkatkan. menjadi peningkatan. Oh, judulnya jadi peningkatan. Oh iya, Pak. Mm-mm. Nanti saya ganti. Kalau judul ini peningkatan pemahaman perawat dalam pengisian format asesmen awal keperawatan. Di mana? Iya. Iya. Iya, baik, Pak. Kan sebetulnya ini pengisian format asesmen itu sudah ada ya. Iya, sudah ada. Cuman belum optimal. Belum optimal, iya. Ya, sehingga judulnya peningkatan itu. Peningkatan aja. Mm-mm. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, tadi malam ada 4 teman-teman yang sudah ini ya upload PowerPoint-nya ya. Ada 4 teman-teman yang sudah upload. Ibu Fri, Ibu Nova, kemudian Pak Andre sama Pak Morton gitu ya. Ya, 4. Nggak tahu kalau sekarang sudah nambah. Saya cek dulu ya, angkatan 103. Oh, sudah 8. Ini ya sudah 8 teman-teman yang masukkan PowerPoint. Oke, silakan dari teman-teman, saya nggak usah menunjuk lagi siapa yang mau mempresentasikan PowerPoint-nya. Kemudian nanti ada saran masukan dari teman-teman di grup ini dan untuk menyempurnakan rancangan aktualisasinya kita. Ya, siapa yang bersedia duluan? Silakan. Izin, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak Muji ya panggilannya ya. Iya. Ya. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ya, waktunya 10 menit ya presentasinya. Oke, silakan Pak Muji. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pak, mohon maaf, judulnya saya belum ubah soalnya semalam Ya, tidak sempat. apa-apa. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Perawat dalam Pengisian Form Asesmen Awal Keperawatan di Ruang UGD Rumah Sakit Pratama Bilabanggai, Bukit Selatan. Dengan mentor Ibu Helda Yela Sabung dan coach Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin, MA. Untuk latar belakang, kita lihat dari menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ya ini ASN berfungsi sebagai pelayanan kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, di mana kita di sini termasuk dalam atau saya sendiri atau yang perawat termasuk dalam pelaksanaan jabatan fungsional di ASN. Dan juga
Di dalam jabatan fungsional ini akan terlihat gambar di sini dalam rumah sakit. Ya, dalam gambar rumah sakit ini, di dalam rumah sakit akan melakukan berbagai macam pelayanan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di mana di sini perawat berfungsi yaitu melakukan tindakan secara menyeluruh atau biopsikososial struktural secara komprehensif. Ya, secara komprehensif dan juga berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 pada ada 51 uraian tugas pokok dan fungsi perawat ahli, yaitu diantaranya pengkajian keperawatan, komunikasi terapeutik, dan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjutan. Di mana perawat di sini akan melakukan pengkajian, komunikasi, dan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjutan. Sehingga dari pengkajian tersebut bisa melakukan atau menentukan diagnosa sampai evaluasi keperawatan. Dan berdasarkan pengamatan saya di Rumah Sakit Pratama Bila Bangga Ibu Kota Selatan ini, belum optimalnya dalam pengisian form asesmen awal keperawatan, sehingga saya mengangkat isu tersebut dalam rancangan aktualisasi saya. Untuk visi misi kabupaten, yaitu visinya terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Misinya itu menciptakan pemerintahan bersih, berwibawa, dan inovatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Yang ada hubungannya dengan aktualisasinya kita saja yang dibacakan. Misinya ada 6, ya, yang terkait dengan aktualisasi. Untuk misinya, ya. Untuk misi kabupaten ini ada 6. Di antaranya yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya, yaitu di misi yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Lanjut. Ya, ini kita langsung dianalisis isunya. Dari identifikasi isu yang saya dapatkan, yang pertama itu kurangnya pengetahuan pasien, yang kedua tidak mengisi format asesmen awal keperawatan, yang ketiga kurangnya optimalisasi pemeliharaan alat di UGD, dan yang terakhir belum efektifnya pemilahan sampah. Dari identifikasi isu keempat ini, saya validasi dan penetapan kualitas isu menggunakan penetapan APKL. Dan diangkat dari APKL itu, yang pertama tidak mengisi format asesmen keperawatan dan belum efektifnya pemilahan sampah. Dan saya menggunakan penetapan kualitas isu menggunakan analisis USG. Dan saya dapatkan dengan peringkat pertama, yaitu tidak mengisi format asesmen keperawatan awal keperawatan. Dengan Fishbone-nya, ya, bisa kita lihat di sini ada skill, supplier, sistem, dan surrounding. Yang pertama skill. Di sini skill terdapat kurangnya pengetahuan perawat. Dan supplier terbatasnya tenaga perawat yang memahami asesmen awal keperawatan. Sedangkan sistem kurangnya sosialisasi dan belum adanya SOP. Surrounding itu kurangnya kepedulian rekan sejawat terhadap cara pengisian format asesmen awal. Sehingga dari penyebab inilah terjadinya isu, yaitu banyaknya perawat yang tidak mengisi form asesmen awal keperawatan. Untuk rencana kegiatannya, di sini saya mengambil ada 4 kegiatan. Yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama yakni bertemu dan berkonsultasi dengan mentor. Yang kedua, koordinasi dengan kepala ruangan UGD. Yang ketiga, koordinasi dengan kepala ruang rekam medis. Dan yang keempat, membuat jadwal kegiatan. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu membuat SOP. Tahapannya mengumpulkan rangkuman bahan literatur tentang asesmen awal keperawatan. Yang kedua, menyusun SOP. Dan yang ketiga, meminta persetujuan atasan membuat jadwal kegiatan. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu melakukan sosialisasi tentang form asesmen awal keperawatan. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan literatur atau referensi untuk sosialisasi. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk menyiapkan ruangan, laptop, infokus. Yang ketiga, menyiapkan peserta dan daftar hadir. 4, menyampaikan isi materi sosialisasi. Yang kelima, melakukan simulasi pengisian format asesmen awal keperawatan. Dan yang terakhir, melakukan coaching atau bimbingan pengisian format.
Dan yang terakhir untuk evaluasi kegiatan, ada tahapannya. Yang pertama menyiapkan lembar asesmen awal keperawatan. Yang kedua membagikan lembar asesmen awal keperawatan diisi oleh perawat, melakukan evaluasi terhadap pengisian lembar perawatan sesuai dengan SOP, dan yang terakhir pembuatan laporan hasil kegiatan. Ini untuk jadwal tentatif aktualisasi yang akan direncanakan nanti berdasarkan hari. Yang pertama untuk kegiatan tahapan pertama itu saya lakukan selama 2 hari, bertemu dan berkonsultasi dengan mentor. Dan lanjutkan 2 hari koordinasi dengan kepala ruangan UGD, dan dilanjutkan 2 harinya lagi koordinasi dengan ruang rekam medis, kepala ruang rekam medis. Dan yang kedua hari di sini, 2 harinya selanjutnya saya membuat jadwal kegiatan. Di sini saya sengaja kasih 2 hari karena saya untuk melakukan konsultasi sama kepala ruangan atau mentor ini menyesuaikan dengan hari kerja mereka, karena biasanya pada saat di tempat kerja hari mereka ini sangat sibuk, dan jika tidak bisa di hari pertama saya bisa melakukan hari kedua supaya bisa awalnya bisa untuk kontra waktu sebelumnya. Dan yang kedua membuat SOP untuk di minggu kedua. Saya melakukannya 2 hari dan menyusun SOP-nya 2 hari dan meminta persetujuan kepada atasan 2 hari. Untuk kegiatan yang ketiga, di minggu ketiga untuk menyiapkan bahan literatur, referensi untuk sosialisasi ini saya lakukan 2 hari. Dan menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan laptop, LCD sama ruang tempat itu saya lakukan 2 hari. Ini bisa melakukan 1 hari, tapi saya kasih untuk cadangan 1 hari karena di sana alat-alatnya sedikit terbatas, dan juga ruangan dan listrik juga terbatas karena siang hari itu tidak menyala lampu, menyala listrik, sehingga saya untuk 2 hari. Dan juga LCD, kemarin saya tanyakan untuk LCD-nya ini di sana belum ada, jadi kemungkinan saya akan meminjam di lain tempat. Untuk menyiapkan peserta daftar hadir, saya lakukan 1 hari, menyampaikan isi materi sosialisasi, melakukan simulasi pengisian format, dan melakukan coaching atau bimbingan pengisian format, saya lakukan 1 hari, seharian sekaligus. Untuk evaluasi kegiatan, saya lakukan di minggu keempat, itu menyiapkan lembar asesmen awal keperawatan, yang untuk di hari pertama. Untuk membagikan lembar asesmen awal keperawatan diisi oleh perawat di hari kedua, dan tahapan kegiatan ketiga, yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil pengisian lembar asesmen awal keperawatan sesuai dengan SOP, saya lakukan di 3 hari, di minggu keempat, dan pembuatan hasil laporan kegiatan saya lakukan 3 hari. Terima kasih, itulah tadi pemaparan rancangan aktualisasi saya, sehingga semoga ada saran dan dari teman-teman dan coaching yang lain. Terima kasih. Ya, makasih Pak Muji, dikembalikan ke slide yang pertama. Oke, Pak Muji tadi menggunakan waktu 9 menit. 8 sampai 9 menit gitu ya. Ya. Sebetulnya judul ini ya, optimalisasi itu juga boleh ya. Cuman kok semua teman-teman ini banyak sekali judul optimalisasi. Jadi saya menghindari judul ini gitu sebetulnya. Kenapa tadi saya bilang peningkatan? Karena sebetulnya sudah ada yang isi ini asesmen awal, cuman tidak semua, dan mungkin yang mengisi asal-asal saja kan, sehingga mau diperbaiki. Ya. Kalau dari ini, dari judul, ketika adik-adik menayangkan judul aktualisasi, sudah siap ya dengan kenapa judul ini muncul dengan pertanyaan itu ya. Ya, yang pertama karena analisis isu, yang kedua terkait dengan agenda 3, yaitu wajib itu. Ya, wajib dipahami oleh adik-adik di dalam kenapa judul ini muncul gitu ya. Ya, ada dasar, ada asumsi dasar yang adik-adik sudah tulis di latar belakang ya.
berdasarkan data pengamatan sekian persen yang hanya mengisi asal-asal, sekian persen yang tidak mengisi, itu sudah adik-adik tuliskan di latar belakang dan saya sudah baca. Oke, dan yang kedua terkait dengan agenda 3. Bagaimana hubungannya dengan SMART gitu ya? Ya, mengisi asesmen awal ini manajemen gitu ya, manajemen. Ya, hubungannya dengan SMART ya. Ya selalu melakukan perubahan gitu ya. SMART. Oke, lanjut lagi di slide berikutnya. Ya, untuk latar belakang sebetulnya adik-adik cerita yang tadi ya, di latar belakangnya berdasarkan pengamatan ini ada data seperti ini, permasalahan dengan dukungan data ini sehingga ya, muncul ini judul ya. Oke, lanjut. Kemudian visi misi yang disebutkan adalah yang terkait dengan aktualisasinya kita. Lanjut. Ini tidak perlu kan? Nah, ini rancangan aktualisasi nilai dasar ini kedudukan oke. Ini ditayangkan saja tapi tidak usah dibaca. Ya, lanjut. Ini juga ya. Lanjut. Tapi nggak usah dihapus ya. Kedudukan peran juga lanjut. Karena nanti adik-adik mau menjelaskan nilai berakhlak. Iya, boleh juga sih disebutkan. Nah, ini tadi kan langsung ke sini tadi. Nah, analisis isu ada 4, yang dominan adalah ini. Kemudian fishbone-nya tadi dijelaskan. Ya, sudah oke. Lanjut. Lanjut, ini tadi kan sudah dijelaskan tadi. Cukup waktunya, ini dijelaskan sepintas cukup. Nah, ini yang perlu disaran nih ya. Ya, jadi di dalam satu kegiatan ini satu slide. Karena bukan hanya menyebutkan tahapannya, tapi nilai-nilai berakhlaknya ya. Tahapan misalnya ini ya, urut ke bawah 1 2 3 4. Di samping sini itu kaitannya dengan nilai dasar ASN. Dalam hal ini berakhlak, terus yang sebelah sini keterkaitan dengan agenda 3, kedudukan dan peran ASN. Ya, jadi 4 slide ini. Kalau misalnya padat, misalnya nggak cukup, bisa satu kegiatan ini 2 slide, bisa. Untuk penyajiannya misalnya kan bertemu dan berkonsultasi dengan mentor terkait dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten. Hanya disebutkan seperti itu saja ya. Keterkaitan dengan agenda 3, Smart ASN dan manajemen ASN. Tapi nanti di salah satu tahapan adik-adik harus jelaskan secara lengkap ya kenapa kompeten. Sebelum saya berkonsultasi dengan mentor itu tentunya saya punya kompetensi. Apa yang saya konsultasikan kalau saya tidak kompeten gitu ya. Saya harus berorientasi pelayanan karena rancangan ini tujuannya untuk pelayanan. Dalam hal ini pelanggan saya adalah teman-teman tim medis. Kenapa tadi akuntabel? Saya harus bertanggung jawab dengan rancangan ini sehingga ya saya istilahnya izin dulu ya, bertindak sopan santun dan sebagainya. Kemudian saya harus berkolaborasi, apa keinginan pimpinan saya juga harus saya akomodasi dan saya memberikan asumsi dasar itu apa ya, dasar-dasar mengapa saya melakukan ini. Itu kan kompeten, kolaborasi ya, harmonis gitu ya. Misalnya seperti itu. Adik jelaskan di salah satu kegiatan, dan salah satu tahapan. Adik jelaskan secara lengkap, jangan membaca ya, tapi berdasarkan pemahaman kita.
itulah yang diukur kemampuannya adik-adik, apakah adik-adik sudah menginternalisasi ini nilai-nilai. Oh, ternyata apa yang saya lakukan ini ada nilainya. Oh, ternyata saya konsultasi dengan mentor itu saya harus kompeten. Ya, saya harus harmonis gitu ya. Saya harus kolaboratif. Saya harus akuntabel gitu ya. Nanti salah satu tahapan, karena kalau dijelaskan semua nggak nutut waktunya, karena kita dikasih waktu cuma 10 menit. Ya, pilih yang paling familiar, kegiatan mana dan tahapan mana yang dijelaskan secara lengkap. Yang lainnya hanya akuntabel, berorientasi pelayanan, kolaboratif. Misalnya ini. Dan usahakan yang dijelaskan jangan bertemu dan konsultasi dengan mentor. Yang kegiatan teknis di sini yang dijelaskan secara lengkap, misalnya ini bimbingan tadi ada, ini melakukan simulasi pengisian format atau melakukan coaching, bimbingan pengisian format. Ada nilai apa di situ? Akuntabel. Kenapa akuntabel? Saya bertanggung jawab atas form yang diisinya. Kenapa kompeten? Saya harus kompeten mengajari orang, masa saya nggak kompeten gitu ya. Nanti ini misalnya Pak Muji yang dijelaskan secara detail melakukan coaching atau bimbingan pengisian format. Buat teman-teman yang lain juga begitu, karena waktunya 10 menit. Ya, jadi ini saran saya ini per slide. Kemudian salah satu kegiatan intinya, ketika adik-adik sudah menjelaskan salah satu tahapan, keterkaitannya dengan nilai berakhlak dan kedudukan dan peran, nah adik-adik nggak ditanya lagi, sudah berarti Anda sudah paham. Ya, yang pertama itu yang harus dipahami. Yang kedua adalah substansinya. Apa yang akan kita lakukan? Itu adik-adik harus tahu, nanti saya begini, bukti fisiknya nanti seperti ini. Saya membuat kuesioner untuk mengetahui. Kalau ini bukan kuesioner ini. Kalau ini saya harus mengamati mereka tadinya, ya sebelum ada coaching seperti ini. Jadi before-nya Pak Muji rekam sekarang. Yang terjadi sekarang itu Pak Muji rekam pengisian format awal ini seperti apa? Ada nggak yang Bapak temukan? Iya, ada Pak, ada beberapa lembar status yang sudah saya foto-foto yang tidak lengkap pengisiannya. Iya, itu memang bukti awal. Nanti setelah coaching akan berubah, akan lebih baik format yang diisi. Ya, nanti ditagih di akhir ujian. Ya, syukurlah kalau gitu sudah ada kan, itu di foto disimpan untuk bukti fisik di ujian akhir. Iya, baik Pak. Lanjut berikutnya. Nah, ini tidak usah dijelaskan terlalu panjang lebar, hanya ditunjukkan ini jadwal tentatif saya. Karena waktunya adik-adik digunakan untuk menjelaskan salah satu tahapan terkait dengan nilai berakhlak dengan manajemen dan smart ASN. Sehingga waktu yang dipakai menjelaskan schedule tadi dipakai untuk menjelaskan substansi tadi ya, tahapan kegiatan tadi, sehingga pas 10 menit. Ya, baik Pak. Ya, itu ini bukan untuk Pak Muji saja, untuk teman-teman yang lainnya kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, untuk sementara cukup. Ya, silakan yang lain lagi yang mau. Stop share ya Pak. Ya. Izin Pak, saya mau share screen. Ya, silakan Bu Devia. Oke, di slideshow. Kalau presentasi harus di slideshow. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada rancangan aktualisasi kali ini, saya mengangkat gagasan yang berjudul meningkatkan pengetahuan ibu melalui edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif. Dengan mentor Pak Hayunda Kila MDK dan Coach Dr. Insinyur Ahmad Yamin. Visi dan misi Kabupaten Banggai. Visi yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Adapun misi yang terkait dengan aktualisasi saya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Tentang UPTD Puskesmas Mansamat. Puskesmas Mansamat mulai beroperasi berdasarkan keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 576/06 SIOP /7 DPM dan P2 TSP 2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang pemberian surat izin operasional Puskesmas Mansamat. Adapun latar belakang upaya perbaikan gizi keluarga bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat yang diprioritaskan pada kelompok masyarakat risiko tinggi, salah satunya bayi. UNICEF menyatakan bahwa 300.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian balita di dunia setiap tahun bisa dicegah melalui pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sejak 1 jam pertama setelah kelahiran. Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2020 yaitu sebesar 66,06%. Persentase tersebut sudah melampaui target Renstra tahun 2020 yaitu sebesar 40%. Namun meskipun begitu masih ada sebagian besar provinsi yang masih memiliki persentase rendah di bawah rata-rata nasional. Sementara itu untuk wilayah kerja Puskesmas Mansamat sendiri berdasarkan data PISPK tahun 2020 dari 177 balita umur 7 sampai 23 bulan ada 113 balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian rendahnya pengetahuan ibu menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kemauan ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Di lapangan pun didapatkan beberapa keterangan dari ibu langsung bahwa mereka sudah memberikan bayinya makanan tambahan sebelum anak mereka berusia 6 bulan. Hal ini juga merupakan gambaran betapa rendahnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada anak, serta kurangnya juga pengetahuan ibu tentang dampak bagi kesehatan bayi ketika mereka diberikan makanan tambahan sebelum umur mereka mencapai 6 bulan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengangkat gagasan yang akan dijadikan sebagai penyelesaian masalah dalam aktualisasi ini dengan judul meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif. Tugas dan fungsi jabatan pelayanan promosi kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi promosi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku. Kemudian analisis isu, dari identifikasi isu didapatkan ada 6, kemudian menggunakan metode APKL dalam menentukan prioritas masalah, didapatkan bahwa tingginya cakupan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif yang paling tinggi yaitu 20, nilai 20. Kemudian ini Fishbone dari supplier didapatkan bahwa kurangnya media promosi yang dapat menarik minat masyarakat, kemudian dari lingkungan, faktor lingkungan, ada kurangnya dukungan dan kerjasama dari pihak keluarga, kemudian gencarnya promosi produk susu formula. Didapatkan juga faktor lingkungan yaitu rendahnya pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif. Kemudian dari sistemnya, kurang intensifnya penyuluhan tentang ASI eksklusif. Gagasan pemecahan isu yang saya angkat yaitu meningkatkan pengetahuan ibu melalui edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif.
rencana kegiatan. Yang pertama, perencanaan kegiatan aktualisasi. Yang kedua, menyiapkan bahan materi penyuluhan berupa bahan tayang dan banner. Kemudian, yang ketiga, melakukan penyuluhan tentang aksi eksklusif. Yang keempat, melakukan kunjungan rumah. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Yang pertama, perencanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu menyusun perencanaan kegiatan. Di sini yang berkaitan dengan dalam menyusun perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yakni konsultasi dengan kepala puskesmas atau mentor. Nilai-nilai dasar yang berkaitan di sini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian pada tahapan kegiatan yang ketiga ini menyusun jadwal kegiatan penyuluhan. Adapun nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan tahapan kegiatan ini yakni akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua yakni menyiapkan bahan materi penyuluhan. Tahapan kegiatan yang pertama yakni mengumpulkan referensi bahan materi tentang aksi eksklusif melalui media internet. Nilai-nilai dasar yang berkaitan pada tahapan kegiatan kali ini yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang kedua, membuat desain bahan tayang dan desain media cetak berupa banner. Nilai-nilai dasar yang berkaitan di sini yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang ketiga, konsultasi dengan mentor terkait materi penyuluhan yang telah dibuat. Nilai-nilai dasar yang berkaitan di sini yakni akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian, kegiatan yang ketiga ini melakukan penyuluhan. Tahapan kegiatannya yakni pertama melakukan pretest. Nilai-nilai dasar yang berkaitan di sini yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif, dan juga kolaboratif. Kemudian yang kedua, memberikan penyuluhan atau edukasi. Nilai-nilai dasar ASN yang berkaitan di sini yakni berorientasi pelayanan, yaitu memberikan penyuluhan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kesopanan. Kemudian akuntabel, memberikan penyuluhan dengan cermat dan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian nilai kompeten yaitu melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip keahlian, penguasaan materi yang akan saya berikan kepada sasaran. Kemudian nilai-nilai harmonis yaitu menghargai setiap peserta apapun latar belakangnya. Kemudian loyal, berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan peserta penyuluhan sebagai salah satu bentuk pengabdian untuk negara. Kemudian adaptif yaitu melakukan penyuluhan dengan berinovasi, memanfaatkan media digital seperti bahan tayang ataupun video edukasi. Kemudian kolaboratif, membangun kerjasama dengan kader dan tenaga kesehatan lain sebagai upaya untuk kelancaran kegiatan penyuluhan. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melakukan post-test. Nilai-nilai dasar yang berkaitan di sini yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian melakukan kunjungan rumah. Tahapan kegiatannya yakni yang pertama menentukan jadwal kunjungan rumah. Adapun nilai-nilai dasar yang berkaitan di sini yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahapan yang kedua yakni membuat format lembar checklist kepatuhan pemberian ASI. Nilai-nilai dasar yang berkaitan pada kegiatan kali ini yakni akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan kunjungan rumah. Adapun nilai-nilai yang berkaitan di sini yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kelima yakni evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat format evaluasi kegiatan. Dalam hal ini nilai-nilai dasar yang berkaitan yakni akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yakni membuat hasil evaluasi kegiatan. Adapun nilai-nilai dasar yang berkaitan yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kemudian tahapan yang ketiga yakni menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan dengan nilai-nilai dasar yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Adapun jadwal tentatif yakni seperti yang terlihat di layar. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya teman-teman dan pembimbing. Saya kembalikan kepada pembimbing. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembimbing dan teman-teman untuk memberikan masukan dan saran. Ya, sorry, masih unmute. Oke, ini meningkatkan pengetahuan ya, melalui edukasi dan penyuluhan. Lanjut di latar belakang. Oke, tadi ini nanti ini nggak usah terlalu dinarasikan begini ya. Prosen-prosennya saja yang ditayangkan. Membuat kotak-kotak gitu ya, kotak 1, kotak 2, kotak 3 gitu ya. Ya, jadi misalnya ini ya sekian ini secara nasional cakupan bayi ini sebesar ini persen pemberian ASI 61. Jadi 66%, 61% nanti Bu Devia tadi kan menjelaskan nanti ya. Ya, angka-angkanya ini saja. Kemudian untuk wilayahnya yang puskesmasnya di mana? Data ini ya. Ya. 100 dari berapa? 177 balita. 177 yang di ini 113 ya. Balita yang tidak ASI eksklusif. Iya, Iya. ya, yang tidak mendapatkan. Iya, yang tidak memberikan ASI eksklusif itu banyak sekali ya berarti dari 177 113. Jadi ya, hampir 60%. Ya, dari ini dalam kurung dipersenkan. Jadi nanti yang ditampilkan hanya 66 dengan 61, 177 dengan 113 terus dipersenkan. Nanti Ibu cerita dua hal inilah yang penting ya. Oke, lanjut. Tadi juga 9 menit kok tadi tayangannya. Lanjut. Lebih baik dianu ke yang lain. Lanjut lagi nih. Ini analisis isu ada 6 yang dominan, tingginya cakupan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Lanjut. Ini juga boleh tetap dijelaskan. Lanjut. Nah, gagasannya ya. Ada isu, ada gagasan ya. Tapi ini yang di atas tadi ada isu gitu enggak? Kalau ini memang ditayangkan, ditambahi isunya di sini satu kotak, gagasannya di sebelahnya. Oh iya. Kalau memang ditayangkan. Isu-isu yang ini, yang ke-6 ya, ini. sudah. Oke ini. Ya. Oh, berarti kebalik, isu gagasan baru fishbone. Ya, Isu gagasan baru fishbone. Oke, lanjut. Nah, ini boleh dibaca, boleh tidak ya. Teman-teman ini kalau ada yang menayangkan ini tetap ditayangkan. Inilah rencana kegiatan aktualisasi saya. Langsung ke slide kegiatan 1. Nah, langsung sini. Ya, ini tadi yang saya maksudkan waktu saya memberi komentar kepada Pak Muji. Ini kegiatannya. Ini kegiatannya ya, judulnya di atas. Ini tahapannya. Ya. Jadi tahapan 1, tahapan 2 kalau nggak cukup ya ke slide berikutnya. Cuman ini ditambahkan ini. Kegiatan ini terkait dengan agenda 3. Ada di sini. Nanti yang di terakhir, tahapan terakhir. Coba slide berikutnya. Nah, setelah ini di bawahnya di sudut sini kah, di sini kah, terkait dengan agenda 3, manajemen ASN, smart ASN. Setiap, kan kalau manajemen dengan smart ASN itu hubungannya dengan kegiatan, bukan tahapan kan? Ya, oh iya, beberapa teman-teman, ya saya perhatikan ada yang tidak memberikan keterkaitan antara agenda 3 dengan kegiatan di format rancangannya. Saya kadang terlupakan bilang ya. Nanti dicek bagi teman-teman yang tidak menyertakan agenda 3 di rancangan itu ditambahkan. Oke.
Lanjut Bu Devia, kayaknya semua itu, cuman yang kegiatan 3 tadi yang dijelaskan secara detail. Kegiatan ketiga tadi kayaknya, ya ini yang agak mengganjal saya, kompeten, melakukan kegiatan berdasarkan prinsip keahlian. Ini kan bahasa pola perilaku ini ya. Ya, ditambahkan seperti di atasnya, akuntabel, bertanggung jawab terhadap hasil pretest peserta, komitmen memberikan hasil. Nah, ini kompeten hubungannya dengan pretest ini apa? Baik, Pak. Profesional juga bisa ya. Kompeten ini kan nantilah dipikirkan narasinya, diganti ya. Iya, Yang Pak. untuk kompeten, saya kok masih mengganjal. Kalau yang lain kan ada narasi free test, proaktif, pengisian free test, ya, bekerja sama dengan kader dan tenaga kesehatan lainnya untuk hasil kegiatan yang lebih baik. Ya. Nah, yang ganjil-ganjil ginilah yang akan ditanya gitu ya oleh penguji itu. Ini kok kayaknya nggak pas ya gitu ya. Oke. Jadi yang kita tadi contohkan ini, Bu Novia tadi contohkan ini dianukan secara lengkap, boleh juga ditambahi bahasa lisan. Nggak usah terlalu dibaca tadi ya. Bisa aja langsung akuntabel, saya bertanggung jawab dalam ya memberikan pretest ini atas kerahasiaannya, pokoknya sambil bicara apa gitu. Ya. Tapi memang saya pun kalau ujian juga biasa jadi kaku gitu ya, jadi tegang. Padahal sudah dilakukan oleh adik-adik semua ini, tulisan ini sudah dilakukan oleh adik-adik semua. Jadi apalagi cerita soal substansi ya. Boleh juga yang ini Bu Devia, kalau saya memberikan edukasi lebih mengalir lagi bahasanya. Ya, kalau saya berorientasi pelayanan ini memang saya ingin ASI eksklusif ini maksimal, gitu, sehingga saya melayani dengan sepenuh hati. Gitu. Kalau substansi adik-adik semua lebih dalam menjelaskannya. Ya. Tapi ya ini hanya saran, kalau Bu Devia suka yang ini, yang pretest ya enggak apa-apa, tapi untuk teman-teman yang lainnya kalau bisa yang materi intinya ya. Ini materi intinya. Ini. Saya pikir lebih bisa ini ya kalau dijelaskan. Oke, lanjut. Baik, Pak. Ya. Oke, lanjut semua. Saya pikir itu saja ya. Yang lain mengikut. Oke. Tanya lagi, Pak. Tadi sarannya Bapak, maksudnya yang saya jelaskan lebih baik. Ini yang kedua. Bagian melakukan pretest. Yang kalau menurut saya yang kegiatan inti yang kedua ini yang Ibu jelaskan secara detail dibanding pretest. Yang memberikan penyuluhan ini? Iya, itu yang lebih enak karena teman-teman di sini kalau substansi itu kan lebih paham karena kerjanya di sini. Gitu. Kalau pretest ini kan ya setengah umum gitu ya. Kalau memberikan penyuluhan edukasi tentu substansinya bagus, bahasa-bahasa kesehatan, pemberian ASI eksklusif seperti apa gitu kan, kaitannya dengan ini. Misalnya ini ya, misalnya memberikan penyuluhan dengan cermat dan penuh rasa tanggung jawab. Ya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu balita itu ya. Kompeten ya, saya harus kompeten dengan ASI eksklusif ya. Ketika ada ibu-ibu menanyakan soal itu, saya bisa menjawab gitu ya. Ya, bisa memberikan bimbingan, bukan menjawab, yang memberikan bimbingan. Harmonis, saya harus membangun emosi dengan ibu-ibu balita supaya dia mau menerapkan ASI-nya. Kan gitu. Loyal ya. Dalam melakukan penyuluhan sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP bagaimana tata cara pemberian ASI eksklusif. Adaptif ya.
Ya, saya menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Posyandu itu, dengan strategi dan media penyuluhan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Kolaboratif, stakeholder-nya, ya, kadernya, ibu balitanya, kepala desanya, berkolaboratif dalam pelaksanaan penyuluhan. Nah, sudah begitu. Untuk teman-teman yang lain juga sama ya, pertanian juga gitu. Memberikan penyuluhan tentang pupuk cair organik, kemudian yang keuangan juga tata cara mengajukan keuangan, mendistribusikan kan dalam nanti penjelasannya. Ya, oke, untuk Bu Devia cukup. Terima kasih banyak Pak atas saran dan masukannya. Teman-teman lain mungkin ada. Iya, mungkin ada Jadi teman-teman tambahkan. lain memberikan masukan, saran. Di stop dulu Bu Devia. Ya, saya akan memberikan ini ya. Teman-teman yang suka lupa ini, saya mau sebentar. Ratsa Bantu. Ya, ini formatnya ikut ini ya. Ada kan ini sudah di Kolabjar? Iya Pak, sudah. Ada, Pak. Ya, Nah, jadi sekali lagi jangan pakai bahasa ini bahasa panduan perilaku, tapi bahasa operasional yang tadi seperti dijelaskan oleh Bu Devia tadi, misalnya penyuluhan ya, berorientasi pelayanan. Nah, dalam hal ini saya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, bagaimana menjadikan anak-anak yang cerdas itu harus memberikan ASI eksklusif. Gitu. Ada bahasa-bahasa operasional, jangan cuma melakukan perbaikan tiada henti. Ini kan panduan perilaku, tapi bahasa operasional. Sehingga saya tadi tanya tentang kompeten, kok bahasa perilaku, panduan perilaku ini enggak dipoles dengan operasionalnya. Ketika dipoles dengan operasional, ya itu lebih bagus. Itu yang diharapkan. Nah, ini yang sering adik-adik lupa ini. Nah, ini kegiatan kan, ini konsultasi dengan mentor. Ini kan tahapan A, B, C, D, ini tahapan. Ini terkait dengan berakhlak. Ini, jadi kolom 3 hubungannya dengan kolom 5. Kemudian kegiatan ini hubungannya dengan kolom 5 yang paling terakhir. Hubungan kolom 2 dengan agenda 3. Ini adik-adik banyak yang lupa. Kasih ini. Ya, dikasih garis begini supaya jelas bahwa ini agenda 3 keterkaitannya dengan kegiatan. Kalau tahapan kegiatan kaitannya dengan nilai berakhlak. Ya, kemarin sempat saya tidak koreksi soal ini. Ada yang sempat, ada yang tidak. Ya, mohon adik-adik ini ya perbaiki ini format rancangannya. Ya, dan yang sudah sering ketinggalan ininya, yang kemarin saya lihat ada yang ujian rancangan Kabupaten Donggala, ininya enggak ada. Tapi saya enggak hanya mengamati, bukan coach, bukan penguji. Saya mengamati hampir semua 8 orang satu kelompok, 10 orang tidak ada ininya semua. Enggak ada hubungan kolom 2 dengan agenda 3. Tolong diperbaiki. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Saya Pak. Izin Pak, saya. Sudah, Ibu Fri sama Pak Morton ya, Mas.
Ya, nanti minta waktu sama Pak Acep ya. Ambil sedikit ya. Ya. Oke, 2 lagi Bu Fri sama Pak Molton. Nanti kita minta waktu sama Pak Acep. Oke, Bu Fri dulu ya. Izin share screen, Pak. Pak Acep. Iya, Pak De. Sorry, Pak Pak De, Acep baru boleh nggak nambah waktunya? siap. Boleh sekali, Pak De. Pak Apa Acep sih yang baik hati. apa Dan yang tidak nggak senang. keberikan semuanya, Pak De? Nggak apa-apa. Iya. Ya, dan makasih. Ya, Pak De. Silakan Bu Fri. Mute mungkin? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Evaluasi Pemberian Makanan Tambahan atau PMT dalam Penanganan Kasus Stunting di UPT Puskesmas Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan coach yaitu Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, kemudian mentor Heliawati Marlapan SGC. Identitas peserta di sini ada nama saya, kemudian saya merupakan ahli pertama nutrisionis. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di sini mempunyai visi yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, dan berkeadilan sejahtera. Kemudian untuk Puskesmas Bulagi sendiri yaitu berada di Kecamatan Bulagi, di Jalan Pramuka nomor 17, Kelurahan Bulagi 1, Kecamatan Bulagi. Di Kecamatan Bulagi ini memiliki wilayah 16 dengan 15 wilayah status pemerintah berbentuk desa dan 1 wilayah pemerintah berbentuk kelurahan. Di sini latar belakang yang saya ambil yaitu dari data Riskesdas 2018 Kabupaten Banggai Kepulauan, prevalensi balita gizi kurang sebesar 26,51% dan balita sangat pendek 13,96%. Untuk itu, pemerintah melalui peraturan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian pemberian makanan tambahan lokal bagi balita merupakan salah satu strategi intervensi dalam mengatasi masalah gizi atau percepatan penurunan stunting. Untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap program pemberian makanan tambahan tersebut. Kemudian identifikasi isu. Di sini ada beberapa isu yang saya dapatkan di tempat kerja saya, yaitu yang pertama keterbatasan air bersih, tingginya kasus stunting, kurangnya partisipasi ibu membawa anaknya ke posyandu, rendahnya pemberian ASI eksklusif, dan kurangnya kerjasama pemerintah desa dengan puskesmas. Di sini saya mendapatkan prioritas isu utama yaitu tingginya kasus stunting dengan skor 20. Kemudian penyebab dari tingginya kasus stunting itu yang pertama cakupan eksklusif rendah, kurangnya asistensi balita, metode penyuluhan kurang menarik, kemudian supplier, tim yang menangani stunting masih terbatas, untuk surrounding, pola asuh tentang pemberian makanan yang kurang tepat, dan sosial ekonomi rendah. Untuk itu, gagasan pemecahan isu yang saya angkat yaitu evaluasi pemberian makanan tambahan PMT dalam penanganan kasus stunting di UPT Puskesmas Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Rencana kegiatan yang akan saya lakukan yang pertama perencanaan kegiatan aktualisasi, yang kedua mengidentifikasi, memetakan balita yang mendapatkan makanan tambahan di wilayah Puskesmas, yang ketiga monitoring pelaksanaan PMT, yang keempat pembuat kartu kontrol, yang kelima melakukan sosialisasi kartu kontrol kepada kader, dan yang terakhir evaluasi. Kegiatan 1 yaitu perencanaan kegiatan aktualisasi. Yang pertama menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan kepada mentor. Di sini nilai yang berakhlak yaitu akuntabel, kompeten. Kemudian mengidentifikasi desa dan posyandu yang mendapatkan PMT. Yang ketiga, mengidentifikasi
desa dan posyandu yang paling dominan mendapatkan PMT. Kegiatan dua, maaf. Iya, kegiatan. Kegiatan Oh, tahapan kedua. kedua. Tahapan kegiatan yang kedua. Kegiatan kedua yaitu mengidentifikasi atau memetakan balita yang mendapatkan makanan tambahan di wilayah puskesmas. Yang pertama, tahapannya mengidentifikasi wilayah kerja puskesmas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi desa posyandu yang mendapatkan PMT. Yang ketiga, mengidentifikasi desa dan posyandu yang paling dominan mendapatkan PMT. Ini terkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu monitoring pelaksanaan PMT. Yang pertama, memilih 3 sampel yang dominan melakukan PMT. Kemudian yang kedua, mempelajari SOP pelaksanaan MT. Dan yang tahapan ketiga yaitu edukasi, manfaat, dan cara pemberian PMT yang tepat. Nilai berakhlak yang saya ambil di sini yaitu akuntabel. Kenapa akuntabel? Karena di sini saya memberikan edukasi dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian kompeten, karena edukasi manfaat dan cara pemberian PMT itu merupakan kompetensi saya. Dan yang adaptif, saya berinovasi dalam mengembangkan edukasi manfaat dan cara pemberian PMT yang tepat melalui media terbaru. Di sini keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kegiatan 4, membuat kartu kontrol. Yang pertama, mencari referensi cara membuat kartu kontrol. Yang kedua, membuat desain kartu kontrol. Yang ketiga, mendiskusikan dengan mentor desain kartu kontrol yang telah dibuat. Kemudian yang kelima, melakukan sosialisasi kartu kontrol kepada kader. Menyiapkan alat dan bahan untuk sosialisasi, membuat jadwal sosialisasi, melakukan sosialisasi, dan menerapkan kartu kontrol. Kegiatan terakhir, yaitu evaluasi. Yang pertama, mengamati dan menilai hasil evaluasi. Yang kedua, melakukan konsultasi kembali dengan mentor terkait hasil evaluasi. Yang ketiga, menyusun dokumentasi dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Terakhir, jadwal aktualisasi saya yaitu 30 hari yang saya laksanakan. Ada yang 1 hari dan ada yang 2 hari. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Fri, kembali ke atas. Saya lupa tadi ini waktu. Ada yang monitoring waktu nggak ini tadi, Ibu Fri? Karena saya tadi menjelaskan, saya lupa waktunya ya. Tapi kayaknya boleh sih waktunya ya, kurang lebih tadi 51 ya. Saya menjelaskan tadi mungkin sampai 40 itu. Ya 10 menit juga. Oke, ini nambahi misinya ya yang tadi, lanjut tadi. Ini ditambahkan misinya ya. Ini kan visi. Ya, tapi sudah nggak muat nih gitu ya. Disebutkan saja secara lisan. Kalau ditambahkan di sini nanti merubah lagi. Kalau nambah misi yang terkait saja, nggak usah semua 66 ditayangkan. Salah satu yang itu saja, yang terkait dengan aktualisasi. Jadi ini petanya dikecilin dikit, ini hurufnya dikecilin dikit supaya misi terkait ditaruh di bawahnya sini. Baik, Pak. Ya, oke. Lanjut. Ini sudah oke, latar belakangnya seperti ini Bu Devia ya, yang kayak Pak Muji tadi juga poin-poin saja. Oke, lanjut. Ini lanjut, ini bacanya ini APKL ada 5 yang dominan saja yang dibaca, tingginya kasus stunting dengan nilai 20, nggak usah dibaca 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua saja yang dibaca. Lanjut. Ya ini sudah oke karena kemarin kan sudah ya sudah bimbingan. Lanjut. Gagasannya ya, evaluasi pemberian. Oke, lanjut.
Ya, ini boleh dibaca, boleh tidak, ya. Lanjut. Nah, ini tadi bacanya, nah ini Bu Fri sudah ada agenda 3-nya. Seperti ini ya, yang belum, teman-teman yang belum, ditambahkan di sudut sini kah, sudut bawah kah. Oke. Ini tadi menyajikannya setelah tahapan, disebutkan nilainya. Enggak tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 nilainya ini. Tahap 2 nilainya ini. Tahap 3 nilainya adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Begitu. Oke. Terus kemudian tadi yang dijelaskan secara lengkap tadi di kegiatan berapa tadi? Kegiatan 3, Pak. 3. Kegiatan 3, tahapan keberapa? Ketiga ya? Tahapan ketiga. Iya. Ya. Edukasi manfaat dan cara pemberian PMT yang tepat. Ya, edukasi manfaat dan cara. Saya harus bertanggung jawab ya, memberi penjelasan tentang kemanfaatannya dia ya. Ya. Oke, ini tadi ya. Sebentar. Memilih 3 sampel edukasi, oh ya edukasinya ya. Manfaat. Pokoknya ini nanti ditambahkan lagi penjelasan-penjelasannya ya. Tadi itu saya mendengar, ya, misalnya akuntabel ini hubungannya dengan edukasi, manfaat dan cara pemberian ASI. Ya saya harus bertanggung jawab kepada ini ibu-ibu balita, ya, untuk meningkatkan pengetahuannya agar dia mengetahui manfaatnya ASI. Dan saya harus membimbing mereka bagaimana cara memberikan ASI yang benar. Jadi saya bertanggung jawab soal itu ya. Penjelasan-penjelasan itu lebih dari satu ya. Ya tentunya Ibu Fri lebih banyak bisa menjelaskan dibanding ya cukup Bu Fri ya. Oh iya. Cukup. Iya Pak, mohon maaf ada mati lampu. Iya tadi di rumah juga mati lampu, sebentar nyala lagi. Pak Morton masih proses Pak. Sudah kelihatan? Oke, kelihatan sudah Pak. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani melalui penyuluhan dan demonstrasi cara pembuatan pupuk organik cair di kelompok tani binaan BP3K Kecamatan Bulagi, Kabupaten Bangkai Kepulauan. Dengan mentor Donio Aluman SPMP, Coach Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Yang melatar belakangi judul saya, berdasarkan data program penyuluh pertanian BPPB Bulagi tahun 2022, terdapat 1.133 pelaku utama atau petani. Mengenai pemupukan itu baru terrealisasi sekitar 15,09% atau baru sekitar 171 pelaku utama yang melaksanakan pemupukan. Hal ini diakibatkan karena pertama, minimnya pengetahuan pelaku utama, yang kedua, minimnya sikap pelaku utama, yang ketiga, minimnya keterampilan pelaku utama. Ini merupakan visi dan misi daerah Kabupaten Bangkai Kepulauan, visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bangkai Kepulauan maju mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Sedangkan yang berkaitan dengan judul saya di misi Kabupaten Bangkai Kepulauan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Berikut adalah pemaparan program organisasi perangkat daerah atau OPD di dinas saya, itu Dinas Pertanian. Ada 6, tapi yang berkaitan dengan kegiatan saya itu peningkatan kesejahteraan petani, kemudian peningkatan ketahanan pangan, dan juga di situ ketiga berkaitan juga dengan peningkatan penerapan teknologi pertanian, kemudian peningkatan produksi pertanian,
kemudian juga terkait dengan pemberdayaan penyuluh pertanian, dan berikut adalah analisis identifikasi masalah, analisis identifikasi dengan menggunakan analisis APKL. Sini yang paling tertinggi yaitu yang ketiga, yaitu rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menggunakan pupuk organik cair. Kemudian analisis Fishbone, di sini saya menggunakan analisis Fishbone 4M, tapi saya merasa bahwa yang paling berpengaruh terhadap dampaknya yaitu yang berkaitan dengan manusianya atau rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petani, kemudian metode penyuluhan dalam penggunaan pupuk cair kurang bervariasi, kemudian material tidak tersedianya bahan pupuk organik cair pada saat memberikan penyuluhan. Gagasan kreatif yang saya angkat yaitu penyuluhan tentang organik cair menggunakan media leaflet dan demonstrasi cara pembuatan pupuk organik cair. Berikut adalah rancangan kegiatan yang akan dilalui tahap demi tahap. Kemudian tahap yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor. Itu terdiri dari 3 tahapan kegiatan, dan berikut adalah nilai-nilai dasar dari ASN berdasarkan dari tahap kegiatan pertama. Kemudian menyusun materi penyuluhan. Ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kami, sehingga dalam menyusun materi penyuluhan ada 3 tahapan, yaitu mencari dan mengumpulkan materi penyuluhan melalui internet tentang keunggulan dan proses pembuatan pupuk organik cair. Dalam kegiatan ini, nilai-nilai dasar ASN yang terkait yang pertama berorientasi pelayanan. Kami harus menyusun materi itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani. Sehingga ketika kami turun sosialisasi dan penyuluhan, petani betul-betul terbantu dan merasa bahwa ini yang betul-betul kami butuhkan. Sehingga kami datang dan mereka juga ikut terlibat aktif nanti ketika kami ajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian bertanggung jawab. Sudah pasti kami sebagai penyuluh harus bertanggung jawab dengan materi yang akan kami sajikan. Sehingga itu akan memberikan satu dampak yang lebih efektif, yaitu kompetensinya kami berdampak efektif dan lebih efisien, atau berkaitan dengan percepatan penyerapan materi yang kami berikan. Kemudian dalam penyampaian materi juga atau menyusun materi juga, kami juga harus melihat manfaat yang sama kepada semua petani tanpa melihat latar belakang mereka. Artinya dalam petani juga itu kan terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kami tidak melihat dari situ, tapi kemanfaatannya itu harus semua dapat dirasakan oleh petani. Kemudian kami juga dituntut harus berdedikasi tinggi dalam mewujudkan materi yang akan kami sajikan itu bisa diterima dengan baik dan dapat bermanfaat. Kemudian loyal, memiliki unsur yang adaptif, memiliki dalam memiliki yang untuk adaptif dalam penyusunan materi itu kami juga harus terlibat proaktif yang berkaitan dengan hal yang tadi. Kami juga proaktif dalam mencari berbagai materi-materi, entah itu dari internet ataupun dari berbagai sumber-sumber lain atau orang-orang yang sudah berpengalaman di dalamnya. Kemudian kami juga melaksanakan kolaboratif atau kerjasama, terbuka dalam menerima masukan dan saran berbagai pihak. Karena kami juga masih muda, masih kurang berpengalaman, kami pun harus terbuka dengan siapa saja, baik itu mentor ataupun senior-senior kami yang sudah lama di lapangan. Kemudian yang kedua itu menyusun materi penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik cair, nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama juga itu harus mudah dipahami, kurang lebih sama dengan tahapan yang pertama. Kemudian akuntabel, kami juga menyusun materi itu harus dengan cermat, kemudian bertanggung jawab, harus berkompeten, kami juga harus memiliki nilai-nilai kompeten untuk mampu mempertanggungjawabkan apa yang kami sulukan nanti terkait dengan pembuatan pupuk organik cair. Kemudian mencantumkan sumber literasi, karena ini saya anggap ini sangat penting, karena dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber yang kami harus taruh dalam rancangan aktualisasi kami untuk sebagai rasa hormat kami kepada sumber yang telah kami kutip. Kemudian kami juga harus berkontribusi dalam untuk nilai loyal.
kami ikut berkontribusi dalam pengetahuan dan keterampilan petani dalam menyusun materi dan penyuluhan pembuatan pupuk organik cair. Kemudian kami dituntut harus berinovasi dan kreatif untuk nilai adaptif. Karena berdasarkan tadi penjelasan dari latar belakang, itu kan petani itu harus mudah menerima lebih apabila satu kegiatan itu mudah diterima atau lebih efektif, maka kami harus memberikan sentuhan yang lebih lebih berinovasi, sehingga itu ada daya tarik tersendiri untuk petani ketika kami mengajak atau memotivasi mereka ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian melibatkan berbagai pihak, sudah pasti kami tetap melibatkan berbagai pihak, baik itu mentor kami, senior kami, ataupun kepala BP3K yang sudah mengetahui keadaan dan kondisi lapangan. Kemudian melakukan validasi materi penyuluhan kepada mentor. Dan keseluruhannya ini memiliki nilai-nilai dasar ASN, di mana ketika kami melakukan validasi bersama mentor, kami juga harus menyampaikan materi dengan sikap santun, sehingga mudah diterima oleh mentor dan diberikan arahan atau masukan. Kemudian transparan, kemudian melaksanakan perbaikan dengan kualitas terbaik, tiap masukan yang diberikan, kemudian menerima dengan tulus tiap masukan yang diterima, dan bertindak proaktif pada saat konsultasi validasi materi penyuluhan kepada mentor. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan mentor demi tersuksesnya program penyusunan materi penyuluhan sehingga memberikan nilai tambah tersendiri. Kemudian membuat leaflet dan explainer. Berikut ada kegiatan tahapan-tahapan kegiatan, nilai-nilai dasar dari ASN. Kemudian melaksanakan penyuluhan dengan menggunakan leaflet dan explainer. Nah, ini merupakan tugas dan tupoksi kami di lapangan. Yang pertama, tahapan kegiatan yaitu membuat atau mendistribusikan undangan kegiatan penyuluhan. Yang kedua, menyiapkan tempat penyuluhan, menyiapkan materi penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik cair. Nilai-nilai dasar ASN yang terserap dalamnya, yang pertama, dalam membuat atau mendistribusikan undangan, kami itu harus bersikap santun kepada para narasumber atau sasaran kami, yaitu petani, sehingga mereka ada motivasi tersendiri dan mereka mau terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian kami juga harus memiliki nilai bertanggung jawab sehingga undangan yang kami buat itu dapat terrealisasikan dengan baik. Kemudian memotivasi pada saat mendistribusikan undangan. Artinya ketika memberikan undangan, kami harus memberikan penjelasan kepada petani atau sasaran kami pentingnya kegiatan tersebut, mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tidak melihat perbedaan latar belakang. Kami tidak melihat siapa dia yang apa, atau mungkin dari golongan kami atau apa, tapi kami harus memotivasi mereka untuk datang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian berdedikasi untuk tujuan mensukseskan program tersebut. Kemudian loyal, kami juga harus proaktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut, bekerja sama dengan pihak-pihak lain demi terselenggarnya atau suksesnya kegiatan tersebut. Baik itu bekerja sama dengan pemerintah desa ataupun dengan penyuluh-penyuluh yang sudah lama pernah terlibat dalam kegiatan tersebut dengan kelompok tani atau petani. Kemudian tahap kedua itu menyiapkan tempat penyuluhan. Penyiapan tempat penyuluhan itu harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani. Kemudian kami juga harus bertanggung jawab. Kami juga harus membangun lingkungan yang kondusif dari tempat penyuluhan, dalam penyiapan tempat penyuluhan. Kemudian kami harus bertindak proaktif, bekerja sama juga dengan pihak-pihak lain. Menyampaikan materi penyuluhan tentang POC. Dalam proses penyampaian materi, kami harus bersikap ramah dan santun kepada petani, sehingga petani memiliki atensi yang tinggi terhadap materi yang kami sampaikan. Kemudian juga kami harus bertanggung jawab terhadap materi yang kami sampaikan, karena juga mereka melihat bahwa sejauh mana kami bisa melakukan ini, sehingga mereka percaya, tingkat kepercayaan mereka terhadap materi yang kami bawakan tentang pembuatan POC itu dapat terserap dengan baik. Kemudian membangun suasana yang kondusif sehingga suasana penyuluhan pembuatan POC itu berjalan dengan lancar dan ada tukar pikiran yang begitu dari petani dan penyuluh. Kemudian berkontribusi, loyal, kemudian cepat menyesuaikan diri, beradaptasi dengan keadaan atau audiens. Kemudian kami juga bekerja sama
dengan pihak-pihak terkait demi terselenggaranya atau suksesnya kegiatan tersebut. Ini melaksanakan penyuluhan yang menggunakan media leaflet. Yang menyiapkan tempat penyuluhan, jujur dan bertanggung jawab, kemudian membuat kesimpulan dengan kualitas terbaik, komitmen, dan bertindak proaktif pada saat menyiapkan tempat penyuluhan. Ini juga merupakan hal yang terpenting untuk kami, yaitu melaksanakan demonstrasi cara pembuatan POC. Ada beberapa tahapan, yaitu menyiapkan alat dan bahan POC, kemudian melakukan demonstrasi cara pembuatan POC, dan evaluasi kegiatan. Dan menyiapkan alat dan bahan pembuatan POC, kami harus sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan petani. Kemudian kami juga bertanggung jawab dalam hal menyiapkan alat dan bahan pembuatan POC. Kami juga memperlihatkan kinerja terbaik dalam menyiapkan alat dan bahan pembuatan POC. Kemudian bahan dan alat-alat yang kami siapkan itu harus aman dan ramah lingkungan. Kemudian kami juga ikut berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan keterampilan petani dalam menyiapkan alat dan bahan pembuatan POC, dan proaktif juga sudah pasti, serta kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalamnya. Kemudian yang kedua itu melakukan demonstrasi cara pembuatan POC. Demonstrasi cara itu kami harus melaksanakan itu dengan sikap ramah dan santun. Ya. Waktu Pak Morton, waktunya. Ramah dan santun. Berikut adalah nilai-nilai dasar dan SN. Kemudian evaluasi pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, efisien, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke. Ya, akhirnya sudah selesai. Bergabung kita di room besar. Bu Nova. Siap, Pak Sri. Iya, alhamdulillah sudah selesai lagi tahapan dengan hari ini. Selesai. Insya Allah siap tempur semua. Mam, sehat, Mam? Aman dan terkendali ini. Alhamdulillah, belum selesai lah sebenarnya, tapi ya sudah waktunya yang selesai. Semangat mereka, semangat ya, lagi semangat. Lanjutkan di kafe, Jo. Apa room sama ditutup, jadi lanjutkan di kafe. Oke. Lanjut ke warung. Lanjut lagi. Ya, terima kasih Pak Yamin, Bu Vivi, yang Widya, suara kami kayaknya Ibu Stinya sudah live ya, sudah keluar di. Ya, Ibu Isna juga mau istirahat tadi, Pak Sri. Iya, capek beliau. Ya. Pak Ketua, mana Pak Ketua? Ya Pak, siap. Untuk laporannya. Ya, laporannya. Mengakhiri kegiatan kita hari ini. Silakan Bang, silakan. Seluruhnya duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar Angkatan 103 CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan telah selesai mengikuti materi. Laporan selesai. Pak Dokter yang terima. Pak Dokter. Oke. Terima kasih, istirahatkan. Dengan doa. Doa. Oh. Sebelum kita menutup kegiatan materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian. Selanjutnya istirahat di tempat, gerak. Ya, demikian. Terima kasih banyak Pak Bambang ya. Jangan gugup lagi ya. Ya, terima kasih, Mam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Asri. Ya, makasih Bunda. Oke, terima kasih. Halo, Asri. Ya.
Ya, silakan Bu Nova. Ada yang mau disampaikan? Untuk kelompok saya lanjutkan di chat grup saja ya. Siap, Ade. Siap. Ya, silakan Bapak Ibu. Makasih. Makasih, Pak De. Makasih, Pak De. Dari saya tidak ada sih Pak Asri, itu saja, cuma mengingatkan teman-teman untuk persiapan mereka menjelang seminar rancangan nanti. Apa yang nanti yang kita serahkan seperti penilaian mentor itu mereka harus kembalikan, yang itu saja sih yang perlu diingatkan. Pak Asri, audionya belum terbuka ya? Iya.